Konbanwa. Jadi hari ini saya mau berbagi lagi mengenai Hyakunin issue ya. Nah, kalau di YouTube yang sebelumnya saya men-share mengenai Hyakunin issue juga, yaitu apa namanya tentang apakah itu Hyakunin issue ya, dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam situasi-situasi bisnis. Nah, jadi kali ini saya akan lebih bicara mengenai sesuatu yang lebih deep lagi ya. Jadi tentang ada satu orang Jepang yang dulu dia datang ke Cina ya. Nah, tepatnya di dinasti Tang. Jadi orang Jepang ini namanya Abeno Nakamaro, ya Abeno Nakamaro. Hidupnya agak sedikit menyedihkan ya. Nah, jadi waktu muda dia datang ke ke Cina untuk belajar yang dikirim dalam ekspedisi Kentoshi ya. Nah, akan tetapi ketika dia harus pulang, ternyata di tengah jalan dia dihadang oleh taifun ya. Nah, sehingga dia harus kembali lagi ke Cina ya. Nah, dan hal itu terjadi 2 kali dan akhirnya dia tidak mengurungkan niatnya untuk kembali lagi ke Jepang ya. Akhirnya dia terus ada di daratan Cina. Ya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan puisi yang dibaca oleh Abeno Nakamaro ya. Nah, jadi mari kita langsung saja share screen jadi supaya kita bisa langsung belajar juga. Ya, oke. Nah, kita akan lihat di sini ya, apa namanya, apa yang dinyanyikan oleh si Abeno Nakamaro ini ya. Nah, tentu saja kita akan sedikit mengulang mengenai Hyakunin issue ini ya. Jadi Hyakunin issue ini dalam bentuk waka. Jadi waka ini terdiri dari 5 baris. Jadi 3 baris pertama adalah sampiran, kita bilangnya adalah kaminoku. 2 baris terakhir adalah isinya. Nah, ini atau shimonoku. Tapi sebenarnya terjemahan kaminoku dan shimonoku ini bukanlah sampiran dan isi, tapi hanya untuk mempermudah pemahaman kita ya, karena dalam bahasa Melayu kita mengenal pantun ya, jadi yang ada sampiran, ada isi, dan ini harus saling berkaitan. Memang kalau kita lihat mengenai puisi-puisi yang klasik ya, ini biasanya mereka memiliki suatu aturan tertentu ya. Jadi tidak sembarangan kita bisa mengungkapkan isi hati kita ini dalam bentuk suara ya. Jadi bahwa apa yang kita katakan itu mengandung suatu kebenaran. Jadi ini seperti apa ya? Jadi mungkin kita sering mendengar bahwa ucapan itu adalah doa ya. Nah, nama juga adalah doa ya. Nah, ini orang-orang zaman dahulu itu lebih percaya seperti itu, sehingga apa yang ada di dalam hatinya itu juga harus diatur ya dengan suatu aturan tertentu. Jadi bahwa bahasa itu juga harus diatur dengan aturan tertentu, dan rasa pun juga harus diatur dengan aturan tertentu. Oke, ini adalah filosofinya ya. Jadi saya akan mencoba membacanya ya. Amanohara Kurisake mireba katsuga naru mikasa no yama ni hideshi tsuki kamo. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Saya ulang lagi ya. Amanohara Kurisake mireba katsuga naru mikasa no yama ni hideshi tsuki kamo. Nah, kita melihat di sini ya, apa namanya, bahasa yang dipakai itu bukan merupakan bahasa Jepang yang standar sekarang kita pakai. Jadi menggunakan tata bahasa yang sedikit lain dan kata-katanya pun sedikit berbeda. Oke, kita lihat.
Jadi kalau kita misalnya membaca ini dengan bahasa sekarang, ini adalah kita baca sebagai apa namanya? Sebentar. Oke, ini kita lebih enak pakai ini ya. Kita besarkan dulu. Nah, kita lebih enak membaca ini sebagai sebentar. Oke, ini sebagai ten, ten. Ya. Tapi ini juga bisa kita baca sebagai ama. Ya. Nah, dan apa namanya, kita tahu tentang hujan ya. Hujan itu kan ame ya. Nah, jadi bahwa ame itu adalah air yang berasal dari langit ya. Jadi makanya namanya ama. Nah, kita akan melihat kalau Anda tahu dewa matahari di Jepang atau dewi matahari ini kan namanya Amaterasu ya. Jadi artinya Amaterasu ini ya sinar dari langit. Nah, jadi ini menggunakan juga kata ama. Nah, hara ini saya kira masih sama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Nohara dan sebagainya, ini masih banyak dipakai di beberapa nama tempat ya. Nah, oke, jadi kita lihat di sini ada Amanohara. Jadi artinya adalah hamparan langit yang luas. Jadi hara ini berarti hamparan atau padang. Jadi padang langit yang luas. Nah, Furi Sake Mireba. Nah, di sini kita melihat artinya bahwa Furi Sake Mireba ini melihat ya. Nah, kita tidak menggunakan kata mireba ya. Nah, ini ada maksudnya juga. Kenapa? Karena kita punya aturan go shi go shi go shi go shi. Nah, jadi kalau apa namanya kita lihat bahwa Furisake Mireba ini jumlahnya ada 7 ya suku katanya ya. Furisake Mireba ya 7 ya. Nah, jadi memang harus ada 7 suara ya, Furisake Mireba. Nah, selanjutnya adalah Kasuganaru. Nah, ini kan go shigo. Jadi 5 suku kata ya. Kasuga ini ada di Kyoto ya. Nah, jadi ada di daerah Kyoto ya. Nah, lebih tepatnya di Heian-kyo ya. Nah, adalah sebuah gunung ya. Nah, jadi artinya adalah kalau kita melihat hamparan dari langit ini, maka akan kelihatanlah Gunung Kasuga. Nah, di sini apa namanya? Ini adalah satu ungkapan awalnya, kaminoku-nya seperti itu. Ya. Nah, next-nya adalah kita lihat Mikasa no Yamani. Ya, Mikasa no Yamani. Ini 3 dan 4 ini jadi satu ya. Jadi kita melihat jadinya Gunung Mikasa, gunung yang bernama Mikasa yang ada di daerah Kasuga. Nah, jadi Gunung Mikasa yang ada di daerah Kasuga. Nomor 5, ini ada apa di sana? Di gunung itu ada apa? Yaitu kita melihat Ideshi Tsukikamo. Nah, itu kalau misalnya dalam bahasa Jepang standar yang modern sekarang, itu kita akan melihat bahwa kita tidak akan melihat kata i ya. Jadi suara i ini tidak muncul. Nah, perlu diketahui bahwa kalau misalnya dalam bahasa Jepang klasik itu kita tidak menjumpai konsonan B ya, atau D juga jarang ya. D atau B itu yang ada di depan kata itu jarang sekali. Misalnya kita coba lihat apa bara ya. Kalau misalnya di dalam bahasa modern sekarang itu bara itu artinya kan mawar ya. Bara itu artinya mawar. Nah, dalam bahasa klasik itu tidak ada bara, kita bilangnya ibara, ibara. Nah, jadi ibara itu apa namanya? Makanya ya sebenarnya ini ada berkaitan juga dengan ibaraki ya, walaupun kanjinya berbeda ya. Jadi nah ini menariknya adalah kalau kita belajar mengenai sastra klasik Jepang itu begitu kita melihat nama-nama tempat, oh ini langsung kebayang apa namanya bagaimana cara pembentukan katanya ya. Nah, jadi di sini kita lihat Ideshi Tsukikamo. Nah, jadi
Kalau dalam bahasa standar, kita akan mengatakan, eee, data atau deteiru tsuki kamoshirenai. Nah, tapi dalam bahasa Jepang saat itu, jadi, kita menggunakan kita menggunakan pola deteiru atau deta itu dengan idesi yang telah, ini mengatakan bentuk telah. Jadi, kalau kita artikan artinya bahwa, jika kita melihat hamparan langit yang luas, jangan-jangan itu adalah bulan yang muncul di, gunung Mikasa yang ada di Kasuga. Ya, ini kira-kira seperti itu ya. Nah, saya agak, emosional juga nih ya. Jadi sekarang saya ada di Jepang. Nah, karena saya asli Boyolali, maka yang saya lihat tiap hari ketika pulang dari sekolah, dari SD, dari SMP juga karena saya di Boyolali, yang saya lihat selalu Gunung Merapi ada di, barat ya. Nah, Gunung Merapi, Gunung Merbabu ini sudah membentuk satu pola pikiran saya ya, bahwa, di barat itu selalu ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah, di sini juga, saya membayangkan, diri saya adalah seorang, Abeno, Nakamaro ya. Jadi Abeno Nakamaro ini ya tidak seperti sekarang ya, saya, bolak-balik Jepang, Indonesia dengan pesawat ya, tapi zaman dulu, ketika kita, berkelana ya, makanya kita bilangnya bepergian atau berkelana, itu, eee, juga merupakan suatu perpisahan juga, karena belum tentu saya bisa kembali lagi. Nah, sehingga, arti kata sayonara dalam bahasa, yang klasik ya, itu lebih artinya lebih lebih dalam daripada yang kita miliki sekarang ini. Oke. Nah, jadi kita coba baca lagi ya, Amanohara, Furisake mireba, Kasuga naru, Mikasa no yama ni, Hideshi tsuki kamo. Kalau kita melihat hamparan langit yang luas, jangan-jangan, itu adalah bulan yang muncul di Gunung Mikasa yang ada di Kasuga. Nah, ini cara bacanya seperti itu ya. Iya. Nah, inilah keindahan dari sastra klasik ini. Nah, oke, saya masukkan lagi sisi bisnisnya ya. Nah, keindahannya begini, jadi ketika, kita bertemu dengan, orang yang, semakin tinggi levelnya di satu perusahaan, terutama di perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang TBK, tapi yang TBK-nya sudah lama sekali, atau yang umurnya sudah, 200 tahun, 300 tahun. Nah, biasanya Sogo Shosha itu juga seperti itu ya. Nah, atau mungkin perusahaan menengah ya, yang istilahnya, family company yang besar tapi dari dulu ada ya. Ini mereka cenderung untuk lebih, lebih menghargai kebudayaan ya, nguri-nguri kebudayaan, lampau ya. Ya sama juga dengan kita ya. Jadi kalau kita lihat, perusahaan-perusahaan di daerah atau bahkan mungkin perusahaan-perusahaan BUMN itu mungkin istilahnya, para pejabat-pejabat kita kan ada sedikit yang lebih, misalnya dia asli Batak, dia lebih mengutamakan kebatakannya, atau kalau dia asli Jawa dia lebih mengekspresikan kejawennya gitu ya. Nah, itu ada kecenderungan seperti itu. Sehingga, Indonesia Shoken ini menariknya begini, kami kan juga perusahaan Indonesia nih ya. Kenapa kami dipercaya oleh perusahaan-perusahaan Jepang, kami dipercaya oleh bahkan pemerintah Jepang, METI, NEDO, JICA, untuk menjalankan proyek-proyek yang ada di Indonesia ini ya, salah satunya adalah dengan cara itu. Jadi bagaimana how to win their heart ya. How to win their heart itu ya dengan istilahnya kita mendalami, filosofinya, tapi tidak hanya tahu saja. Tahu saja tidak cukup. Jadi tahu saja tidak cukup dan Anda harus, mendalaminya. Sehingga beda ya. Jadi, ketika kita membacanya itu, hanya untuk, menyenangkan atau memang kita, ada kenikmatan di sana ya. Nah, iya. Nah,
Kalau kita sudah ke sana, itu akan secara apa namanya, secara alami akan keluar ya, sehingga justru nanti perusahaan apa namanya, orang-orang dari perusahaan ini akan mencari Anda. Iya. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau Anda itu mungkin masih N2 atau mungkin N1 tapi masih belum menguasai sastra klasik atau bagaimana strateginya? Ya, mungkin kita perlu menghafal ya. Saya dulu, juga begitu. Jadi saya punya notebook, saya punya teco, jadi ketika saya, akan ketemu dengan, perusahaan apa gitu ya, perusahaan besar atau perusahaan kecil pun saya, apa namanya, saya kata-kata yang akan saya keluarkan ya, sebagai ice breaking ya, ini sebagai ice breaking, saya sudah catat dan saya, baca berkali-kali sehingga saya tidak akan fail pada saat saya bicara dengan mereka, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu, apa namanya, communication strategy, iya. Ya mungkin bisa saja sih, apa namanya, kita membranding diri kita sebagai seorang, profesional yang global ya. Nah itu fair saya kira. Nah, yang mungkin bisa, apa namanya, teknologi, jadi apa namanya, yang punya, eee, apa namanya, pikiran yang global gitu, itu it's fair. Nah, tapi, ada juga salah satu strategi yang tadi, jadi apa namanya, kita, bagaimana kita win their heart gitu ya. Nah, jadi sehingga menariknya begini, mmm, kalau kita misalnya ingin mendapatkan satu proyek yang nilainya di atas nilai tertentu kan, ya, perusahaan ini kan pasti harus, apa namanya, melakukan tender ya. Nah, ini makanya, kan kalau misalnya kita hanya dilihat, apa ya, secara kualifikasi saja, ya it's okay, it's fair ya. Tapi, mmm, kan kita pengen something yang more ya. Jadi supaya kita bisa dilihat lebih, nah ini makanya hal-hal seperti ini yang mungkin akan membuat kita lebih 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 mudah lah untuk, apa namanya, mendapatkan proyek atau istilahnya untuk, apa namanya, lebih, getting close to that company ya. Ya, ya ini adalah cara saya ya. Oke, terima kasih, sebelumnya terakhir saya akan baca lagi, eee, kalau Anda juga mau baca silahkan ya. Amanohara, Furisake mireba, Kasuganaru, Mikasa no yama ni, Hideshitsuki kamo. Terima kasih.